siang Ibu. Mohon maaf dan waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Octaviana Dewa Solot, salah satu mahasiswa tingkat 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Di sini saya akan melakukan konsultasi seputar tugas Ibu sebagai penyuluh di lapangan. Sebelumnya, saya minta waktunya Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Tricia Tulukayol, sapaan Pres. Saya bekerja sebagai penyuluh pertanian di wilayah binaan saya, Desa Megabayu sama Desa Ramabayu, Kecamatan Bilbole, Kabupaten Brebes Timur. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira di desa di wilayah binaan Ibu terdapat berapa desa dan nama anggota kelompoknya apa saja dan komunitas yang dilakukan di sana? Saya desa binaan saya itu ada 2 desa, yaitu Desa Ramabayu dengan desa yang bernama Satu. Terus di Desa Ramabayu itu ada mencapai 14 kelompok tani. Itu yang aktif semua. Sedangkan di Desa Ramabayu 1 itu ada 6 kelompok tani. Selama ini pada umumnya kami berbeda dengan bidang pertanian, yaitu tanaman pangan, terutamanya jagung dengan kacang tanah. Wilayah Lebole itu kebanyakan jagung dengan kacang tanah. Dengan yang lain itu lebih panjang. Tapi yang jagung Lebole depan itu wilayah barat. Tapi untuk timur tidak ada, untuk padi dan sebagainya. Sekarang ini musim tanam. Musim tanam itu mulai dari bulan November sampai Desember. Itu tanaman pangan. Ada jagung dan kacang tanah. Untuk jagung sudah tanam semua, tapi kacang tanah mulai tanam sekarang. Kira-kira hasil daripada tanaman jagung dengan kacang tanah, hasilnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari atau dipasarkan untuk kebutuhan yang lainnya misalnya? Untuk jagung itu selain dari konsumsi dalam keluarga, tetapi juga untuk pasarkan juga. Dalam hal artinya bahwa diolah jadi jagung giling, terus dedaknya untuk pakan ternak. Begitu pun juga kacang tanah. Kacang tanah itu konsumsi juga, tapi kebanyakan dipasarkan, dijual di pasar. Biasanya satu jual itu pakai brick, tidak pakai kilo. Kalau kilo itu adalah ini, kalau memang pakai kilo itu dikupas dulu, nah itu bersihnya. Kalau pakai brick itu dengan kulitnya, itu biasanya satu brick itu 100.000. Kalau pakai dikupas dulu baru ditimbang, berarti biasanya 1 kilo harganya 20.000. Kalau jagung itu kebanyakan mereka pakai apa? Mereka itu pakai beans. Pakai beans itu harga jagung itu kalau memang di pasar itu 30.000. Kalau memang digiling dulu baru ditimbang, berarti ukuran satu rantang itu harganya satu rantang 10.000. Dan di lain juga mereka pakai diolah untuk jadi jagung gigi. Jagung gigi itu biasanya satu mates, benar mates yang sedang itu harganya 100.000. Kalau di baskom kecil biasanya 50.000. Terus kira-kira dalam sebulan Ibu melakukan penyuluhan ke desa lainnya itu berapa kali? Kalau 1 bulan saya melaksanakan 4 kali dalam 1 bulan. Itu sesuai dengan kelompok kami.
Kalau memang ada halangan di antara kelompok tani, berarti bisa mundur. Terus bisa tidak Ibu membagikan trik-trik bagaimana Ibu melakukan penyuluhan di lapangan? Kalau memang saya memberikan penyuluhan di lapangan, itu yang pertama itu saya bawakan media. Media itu sangat penting bagi saya dan juga bagi petani. Lebih mudah untuk ditangkap dari petani supaya bisa benar-benar bisa laksanakan apa yang dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa alat-alatnya. Contohnya kita memberikan penyuluhan tentang tanaman-tanaman seperti jajar legowo. Itu kan persiapan adalah bahan-bahan. Itu yang pertama itu perlu tani bersama kali supaya kita bisa buat patok atau ukur supaya dimudahkan untuk digunakan. Mungkin ada yang lain? Misalnya kita kan menghadap orang-orang di desa kan untuk melakukan penyuluhan tidak langsung diterima oleh mereka Ibu. Jadi kira-kira bagaimana sehingga kita menggabungkan petani-petani itu sehingga mereka bisa dapat terima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Itu kita harus memberikan penjelasan langsung aplikasi di lapangan. Atau kita memberikan praktek di kantor desa, itu kita langsung membawa ke lapangan supaya mereka bisa lihat dan cepat tanggap atau kita mengerti. Contohnya kita membuat pupuk vokasi. Nah, kita membuat pupuk vokasi itu kan cuma kita memberikan penjelasan saja. Nah, setelah itu kita harus mempersiapkan bahan sedetail mungkin dari awalnya sampai akhir persiapan, baik alat maupun juga bahan-bahan dan juga persiapan juga materinya, supaya selesai materinya kita langsung aplikasi di lapangan. Aplikasi di lapangan itu seperti macam cara pupuknya, ada cara pupuknya, digunakan ukuran mesinnya seperti apa supaya lebih cepat mengerti. Walaupun ada medianya, tetapi mereka harus langsung melihat langsung di lapangan supaya mereka lebih paham, dilihat, diingat tetap itu supaya mereka bisa kembangkan dari hasil. Mungkin sampai di sini dulu Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga dengan bertemu hari ini dapat berguna bagi saya sebagai mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Terima kasih Bu, selamat siang untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, selamat siang. Selamat sore Bapak. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bapak. Di sini memperkenalkan diri. Saya Oktaviana Kiwaserlot, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dari program studi Hubungan Pertanian Kelanjutan UPG. Di sini saya akan melakukan konsultasi seputar budidaya tanaman yang Bapak usahakan selama ini. Sebelumnya Bapak mohon izin, mohon waktunya untuk Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Julius. Saya sebagai petani di kelompok Lamenti. Baik Bapak, makasih. Kira-kira tanaman jagung yang Bapak budidayakan selama ini hasilnya Bapak pasarkan atau hasil daripada tanaman ini Bapak gunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan Bapak sehari-hari? Memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kalau jagungnya digiling, dedaknya untuk ayam, babi, begitu. Oh, baik Pak. Terus kalau pemupukannya Bapak bisa melakukan atau menggunakan pupuk dari bahan kimia seperti pupuk urea, NPK atau KCl dan lain-lain, atau Bapak menggunakan pupuk organik misalnya dari sisa-sisa tanaman, kotoran-kotoran sisa dari kotoran
ternak atau dari tumbuh-tumbuhan yang lain, Pak? Melakukan pupuk kimia, Bu. Oh, jadi selama ini Bapak menggunakan pupuk kimia. Berupa pupuk apa, Pak, yang biasa digunakan? Di antara pupuk urea, NPK, atau KCA? Pupuk urea. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Terus kalau dalam pengendalian hama dan penyakitnya, Bapak menggunakan bahan kimia atau bagaimana, Pak? Pengalaman selama ini tidak menggunakan bahan kimia, Bu. Kalau dia layu, cabut langsung dikubur di tanah. Oh iya, Pak. Terus Bapak terlibat aktif dalam kelompok atau bagaimana, Pak? Dalam kelompok tani? Aktif di kelompok tani Wamenti. Oh iya, kalau begitu dalam sebulan Bapak melakukan pertemuan dalam kelompok itu sebanyak berapa kali, Pak? Dalam setahun, Pak? Kita mulai Terima kasih Bapak atas pengalaman yang Bapak telah berikan kepada saya. Semoga yang telah Bapak berikan ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian di Malang, Pak.